Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait masalah vonis hakim ya terhadap dua polisi penembak Laskar FPI ya. Itu dinyatakan bebas. Mereka terpaksa bela diri. Itu yang vonis yang disampaikan Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan, dan kita patut sayangkan ya, jadi tidak ada tersangka ataupun yang tidak ada yang dipidanakan terhadap kasus yang membantai 6 Laskar FPI ya. Baik, kita langsung aja bacakan sesuai yang dilansir oleh Detik News. Hakim vonis bebas dua polisi penembak Laskar FPI, mereka terpaksa bela diri. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan dua polisi penembak Laskar FPI, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela. Hakim menilai perbuatan mereka dalam rangka pembelaan di situasi tertentu. Menyatakan perbuatan terdakwa Fikri Ramadan dan M. Yusmin melakukan tindak pidana dakwaan primer dalam rangka pembelaan terpaksa melampaui batas, kata Hakim Ketua Muhammad Arif Nuryanta saat membacakan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Jaksel, Jumat 18 Maret 2022. Menurut Hakim, perbuatan Fikri dan Yusmin itu tidak bisa dijatuhi pidana, sebab mereka dalam rangka membela diri. Menyatakan tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan pembenaran dan pemaaf, tegas Hakim. Karena itu keduanya dibebaskan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya jaksa menuntut keduanya dipenjara selama 6 tahun, melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, memulihkan hak-hak terdakwa, menetapkan barbuk 1-8 seluruhnya dikembalikan ke penuntut umum, ucap Hakim. Ibda M. Yusmin Ohorela dan Bribtu Fikri Ramadan diyakini jaksa melanggar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam perkara itu, Ibda M. Yusmin Ohorela dan Bribtu Fikri Ramadan didakwa melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam kasus kilometer 50. Kedua polisi itu sebenarnya didakwa bersama seorang lagi, yaitu Ibda Elwira Priyadi, tetapi yang bersangkutan meninggal dunia karena kecelakaan. Ya, sobat sekalian ya, patut kita sesalkan gitu ya, ternyata dengan serangkaian peristiwa yang begitu panjang, ternyata dari juga vonis, dari juga tuntutan dari jaksa ternyata yang hanya 6 tahun itu kita juga terkejut ya. Vonis dari pengadilan negeri ini akhirnya membebaskan tersangka dua polisi yang penembak Laskar FPI, yaitu Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela ya. Jadi kita juga bertanya-tanya kenapa ini ya. Kalau kita melihat apa yang terjadi secara physically ya, kita tidak berulang kali menyampaikan ya, kondisi jasad korban syuhada Laskar 6 FPI itu ya kita ketahui sangat mengenaskan gitu ya. Dan alasan hakim untuk memutuskan bebas ini juga tidak bisa diterima akal gitu ya. Misalnya mereka dalam rangka untuk membela diri gitu. Kenapa ya? Kan kita ketahui bahwasanya Laskar FPI tidak dipersenjatai senjata apapun ya. Mereka itu warga sipil ya. Berbeda dengan aparat gitu ya. Kalau dalam rangka membela diri itu kondisinya kalau mereka terancam, aparat itu terancam, salah satu pihak atau Laskar FPI itu membawa senjata yang mengancam. Ini kan tidak ya. Dan itu sudah bisa dibaca ya di buku putih yang dibuat oleh TP3 gitu ya. Jadi pertama ya, kita sangat
prihatin dengan kondisi peradilan di negeri ini ya, di mana keadilan itu serasa jauh panggang dari api gitu ya. Kalau secara fakta ya, kasus ini memakan waktu yang begitu lama gitu ya. Yang kedua ya, tidak ada transparansi terhadap siapa saja yang terlibat gitu ya. Dan tidak mungkin ya kasus besar yang menewaskan Laskar FPI ini hanya dilakukan oleh 2 orang misalnya yang jadi tersangka gitu ya. Dan memang ini yang juga patut kita tanyakan ya, kenapa gitu ya. Dan itulah ya kondisi peradilan kita ya, kondisi bagaimana hukum di negeri ini yang terasa memang tidak bisa independen gitu ya, terasa bahwasanya ada beban politik dalam hal ini yang mereka dalam hal ini ya tidak bisa secara fair atau adil itu memutuskan perkara yang benar-benar sudah nampak pelanggaran hukumnya. Terus bagaimana nasib apakah kalau dipertanyakan misalnya, kalau kita flashback ke belakang, terus tujuan apa aparat itu menguntit ya rombongan Habib Rizik itu ya kan? Itu juga patut dipertanyakan. Kok tiba-tiba ya kita ketahui hasil akhirnya yang tidak ada mereka itu perbuatan melawan hukum, dikuntit, dikejar, dipepet, kemudian dengan alasan melawan ya dan berbagai rekayasa, dan kita tidak bisa menunjukkan secara detail gitu ya, karena memang pengadilannya itu ya kita ketahui tidak bersifat genuine asli ya. Bahkan TP3 mengatakan ini seperti dagelan saja gitu ya. Bagaimana tidak ya? Kita lihat saja ya, siapa yang melakukan, terus apa hukumannya, itu tidak bisa mencerminkan sikap keadilan gitu ya. Maka tidak salah juga ya kalau masyarakat itu ya sering ngomong ya sampai jumpa di pengadilan akhirat ya, karena tidak bisa kita itu ya mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya di sini gitu ya. Dan inilah ya gambaran kondisi yang kita juga pesimis ya, pada saat rezim ini berkuasa sampai 2 periode ya, banyak sekali pelanggaran hukum ataupun penindakan hukum itu yang tidak bisa memberikan rasa keadilan gitu ya. Siapa yang dan sering dalam rezim ini setelah memerintah itu dalam 2 periode itu terjadi begitu besar dan juga begitu tampak pemecahan, pembelahan masyarakat, siapa yang mengkritik, siapa yang pro terhadap penguasa, dan yang pro dengan lingkaran penguasa, otomatis mereka akan aman ya. Siapa yang menjadi musuh politik itu ya tinggal siap-siap saja ya, akan dikriminalisasi, dibredel dan lain sebagainya. Kita lihat bahwasanya setelah Habib Rizik Syihab itu kembali ke negeri ini ya, itu disitulah mulai pengkriminalisasi ya, semua yang penguasa itu tidak suka langsung ditindaklanjuti dengan cepat gitu ya. Kita ketahui ya, Habib Rizik dan juga para petingginya dikriminalisasi dengan kasus-kasus yang tidak masuk akal gitu ya. Kasus Habib Rizik misalnya tentang kasus Rumah Sakit Umi ya, dan saya sudah berkali-kali dan para pengamat sudah mengatakan bahwasanya juga dagelan ya terkait masalah kasus Rumah Sakit Umi tentang mengungkapkan kesehatannya itu langsung ada tindak pidana tersendiri. Bagaimana dengan yang lain yang sama-sama tidak memberikan keterangan kesehatan mereka dengan jujur, malah tidak diberikan efek ataupun hukuman sama sekali. Belum lagi dengan kasus Munarman yang dalam tanda kutip diteroriskan ya,
dan kasusnya sekarang lagi berjalan dan kita tidak tahu sampai kapan ataupun bagaimana vonisnya ya. Ya kita bisa tahu sendiri ya, kalau sudah kecenderungannya itu menjadi enemy of the state, ya kita bisa menebak apa vonisnya, dan itu akan berlangsung terus-menerus ya, sampai kapan ya kita tidak tahu. Yang paling penting ya sobat sekalian ya, ini wajar ya, wajar ketika masyarakat itu marah ya. Bagaimana tidak, kejadian yang depan mata ya, kita lihat jasad fisik dari Laskar FPI yang tidak bisa saya sebutkan ya, bagaimana organ mereka, kondisi jasad mereka yang rusak ya. Tidak mungkinlah mereka itu melawan gitu ya, dan sudah disampaikan berulang-ulang bahwasanya mereka tidak dipersenjatai gitu ya. Bagaimana alasan pembelaan itu yang disampaikan oleh hakim itu menjadi alasan bebasnya dua polisi, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohorela gitu ya. Maka tidak wajar jika masyarakat semua menyerukan sampai jumpa di pengadilan akhirat. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tunggu saja perkembangan kasusnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.